Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 6 ada Carlita Restari, saya Gesit Duyanto, dan ada Pramesti Anggoro. Ya, pada kesempatan ini kami akan memaparkan kasus tentang discrimination Janssen Elephant Taconite Corporation. Jadi, yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai kasus yang terjadi ini. Langsung saja. Kasus Janssen ini terjadi pada awalnya itu pada tahun 1975. Jadi Lois Janssen ini menjadi salah satu karyawan wanita pertama di Eleven Mines Forbes Fairland Plant. Jadi Janssen ini salah satu karyawan wanita pertama yang bekerja di suatu tambang. Nah, Janssen ini mendapatkan ancaman dari penambang pria karena di pertambangan ini memang lebih banyak karyawan atau pekerja pria. Jadi Janssen di sini sebagai wanita pertama dan satu-satunya ini mendapat ancaman dari penambang-penambang lain. Jadi tidak hanya ancaman, jadi ada pelecehan-pelecehan seksual juga. Di sini ada sentuhan, ada perampasan dan ciuman yang disengaja. Janssen pun sudah mengajukan banyak keluhan kepada manajemen tambang perusahaan yang memanage tambang ini. Dilanjutkan pada tahun 1984, Janssen ini mengajukan keluhan ke Serikat Pekerja dan mengajukan keluhan ke Departemen Hak Asasi Manusia di Minnesota. Kenapa Janssen langsung mengajukan keluhan ke Serikat Pekerja? Karena Janssen merasa keluhan yang diajukan kepada perusahaan itu tidak direspon dengan baik oleh perusahaan. Selanjutnya pada tahun 1987 di sini Ogilvy Norton Company ini merupakan salah satu perusahaan yang memanage pertambangan di mana Janssen bekerja di pertambangan itu. Nah, di sini Ogilvy ini diminta negara untuk membayar sebesar $6.000 dan $5.000 kepada Janssen atas penderitaan mental yang telah terjadi pada saat Janssen bekerja. Nah, di sini setelah Janssen mengajukan keluhan ke Serikat Pekerja dan ke Departemen HAM, mereka menjatuhkan hukuman kepada Ogilvy untuk membayar denda-denda yang tadi. Selanjutnya, Ogilvy Norton di sini dia menyetujui untuk mengadopsi kebijakan terkait pelecehan seksual. Namun, perusahaan ini tidak atau menolak untuk membayar ganti rugi yang disebutkan sebelumnya. Nah, selanjutnya karena perusahaan ini menolak, kasus ini dipindahkan ke kantor Kejaksaan Agung Minnesota dan diberikan kepada Helen Rubinstein dan dijadikan sebagai kasus class action di sini. Di sini Rubinstein ini mengajukan bahwa kasus ini dijadikan kasus class action. 10 bulan kemudian, Rubinstein digantikan oleh Springer and Associates. Kenapa? Karena di sini Rubinstein merasa kewalahan menangani kasus ini. Makanya akhirnya digantikan atau dipilihlah si Springer and Associates ini oleh Janssen. Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 1988, Springer ini mengajukan gugatan atas nama Janssen, Cosmax, dan beberapa teman wanitanya. Jadi di sini tidak hanya Janssen, tapi ada beberapa wanita yang mengajukan gugatan terkait pelecehan seksual ini. Sidang gugatan Springer pada 15 Agustus itu bertujuan untuk mengesahkan kasus tersebut sebagai gugatan kelompok dan mendapatkan perintah yang memaksa tambang untuk mengadopsi kebijakan pelecehan seksual itu.
Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 1991, Hakim Pengadilan Distrik Federal James Rosenbaum itu mengadakan persidangan setelah tadi diajukan gugatan tanggal 13 Mei 1991 ini adalah merupakan persidangan perdana. Dilanjutkan 17 Desember 1992, audiensi publik diadakan untuk menentukan apakah perusahaan Ogilvy Norton ini bertanggung jawab atau tidak terkait kasus yang telah terjadi oleh beberapa wanita tadi. Pada tanggal 14 Mei 1993, Kyle memutuskan bahwa Ogilvy Norton ini harus bertanggung jawab. Kyle ini juga mengeluarkan perintah yang sebelumnya ditolak dan diperintahkan tambang untuk mendidik karyawan tentang pelecehan seksual dan menangani keluhan-keluhan yang ada. Jadi di sini Ogilvy Norton perusahaan ini harus membayarkan penalti yang tadi di awal karena sebelumnya ditolak, selanjutnya diperintahkan kembali kepada perusahaan ini untuk mendidik karyawannya di pertambangan. Selanjutnya dilakukan sidang lanjutan secara pribadi, tidak terbuka. Sidang ini diadakan untuk menentukan kerugian moneter yang telah terjadi pada korban-korban pelecehan tadi. Di sini pengacara dari perusahaan Ogilvy ini dia mengeksplorasi detail pribadi yang menyakitkan selama di posisi yang menyelidiki sejarah seksual dan masa kanak-kanak wanita-wanita tersebut. Jadi di sini pengacara sangat mengeksploitasi cerita-cerita masa lalu terkait wanita-wanita atau korban dari pelecehan seksual di sini. Mereka menolak keputusan McNulty dan mengkritik proses persidangan yang berlarut-larut karena memang ini sidangnya itu lama banget dari 1980-an sekarang sampai di 1996 hingga akhirnya di tanggal 31 Desember 1998 sidang ini baru selesai dan Ogilvy ini perusahaan ini harus bertanggung jawab dan tetap membayar kerugian moneter yang dialami oleh para korban pelecehan seksual ini. Jadi memang ini merupakan kasus pelecehan seksual wanita itu di tambang dan itu pun harus berlarut-larut untuk menyelesaikan kasus ini gitu. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Pramesti. Silakan Mbak Pramesti. Ya, baik. Terima kasih Mas David untuk waktunya. Untuk berikutnya saya akan menjelaskan terkait level dilema etika yang terjadi di mana perusahaan ini memiliki etika yang kurang baik ya teman-teman karena mereka tidak terlalu mengindahkan protes dari pekerja perempuannya apa yang terjadi pada dirinya kayak gitu. Hal ini dikarenakan laporan itu baru diindahkan ketika si korbannya itu atau pekerja perempuannya itu sendiri yang mengungkapkan permasalahan ini. Dan ketika sudah di level pengadilan, perusahaan itu terkesan membiarkan keadaan karena pekerja wanita ini itu cuma didimin aja kayak gitu. Nggak ada tindak lanjut yang lebih dan segala tuntutan yang ditujukan perusahaan itu tidak mau bertanggung jawab, tidak mau memberikan ganti rugi seperti itu. Padahal di sini kan jelas si korban perempuan ini telah mengalami kerugian yang sangat besar, khususnya terkait psikisnya juga, secara material maupun psikisnya. Namun di sisi ini perusahaan hanya mau bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan atau semacam training kayak gitu terkait pendidikan seksual seperti itu. Jadinya yang di ACC itu cuma kayak memberi pendidikan seksual kepada para pekerjanya. Karena kalau cuma dikasih pendidikan aja untuk para pegawainya, saya rasa dari kelompok kita gitu, kita merasa kalau itu sangat tidak setimpal dengan apa kerugian yang terjadi pada pekerja perempuan tersebut. Jadi, menurut kita, isu moral utama yang dituntutkan oleh para pekerja wanita di Evelet ini, kasus ketidakadilan atau antar pekerja
dan pelecehan seksual terhadap perempuan yang bekerja di perusahaan tambang sebagai pekerja wanita seorang diri merupakan kasus moral utama yang tidak dapat dianggap remeh karena menyangkut hak asasi manusia seperti itu. Yang terjadi di sini yaitu perusahaan melakukan pembiaran adanya pelecehan seksual dan perusahaan tidak memberikan kebijakan yang jelas sehingga hak-hak dari perempuan yang menjadi korban ini sangat amat terabaikan. Bahkan hingga merenggut nyawa seperti itu merupakan bukti bahwa kasus diskriminatif dan pelecehan seksual sering terjadi di dalam perusahaan ini, kayak gitu. Baik, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Karlita. Baik, terima kasih Mbak Pramesti. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan pertanyaan di nomor 4, yaitu tuntutan hukum yang ada di kasus ini apakah termasuk ke dalam class action atau individual. Menurut kelompok kami, tuntutan hukum yang diajukan oleh Jensen bukan hanya kasus hukum individual pekerja wanita saja, tetapi kasus ini sudah masuk ke dalam kategori class action atau perwakilan dari kelompok wanita itu sendiri. Nah, kenapa? Karena kita bisa lihat dari segi pengertian dari class action itu sendiri, yaitu adalah suatu tata cara pengajuan gugatan dalam hukum perdata di mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dalam tujuan memiliki kepentingan yang sama. Yang dalam hal ini mereka berkepentingan untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai pekerja wanita untuk diperlakukan sama adilnya di perusahaan seperti itu. Nah, dalam hal ini Jensen itu mewakili kelompok pekerja wanita yang mendapatkan pelecehan seksual di lingkungan kerja, yang dalam hal ini adalah dalam pertambangan, sehingga Jensen memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan perlakuan yang adil tanpa adanya diskriminasi baik dari pekerja laki-laki maupun dari manajemen perusahaan itu sendiri. Next. Oke, selanjutnya adalah dari sudut pandang etika itu akan kita bahas dari 4 prinsip etika ya. Yang pertama adalah dari utilitarian. Secara umum utilitarian ini seperti yang kita ketahui ya bahwa utilitarianisme merupakan prinsip etika yang mengedepankan aspek kebermanfaatan bagi masyarakat secara luas. Nah, suatu tindakan atau kebijakan itu perlu dievaluasi berdasarkan 2 hal, yaitu secara keuntungan dan biaya yang dibebankan ke masyarakat. Nah, dalam hal kasus ini, kasus diskriminasi yang dialami oleh Jensen di pertambangan jelas melanggar prinsip dari etika utilitarianisme ini, di mana meskipun sebenarnya pekerja wanita adalah kaum minoritas, namun diskriminasi dan pelecehan seksual terhadap wanita itu sangat tidak dibenarkan oleh masyarakat secara luas. Di mana pada era sekarang ini seharusnya laki-laki dan wanita itu diperlakukan adil sesuai dengan proporsinya masing-masing bekerja dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya dari prinsip right, prinsip etika right ini memperbolehkan setiap individu melakukan hal yang diinginkan untuk kesejahteraannya. Nah, tuntutan hukum yang diajukan oleh Jensen merupakan tindakannya untuk memperjuangkan hak moral atau hak asasi manusianya yang layak. Nah, Jensen memperjuangkan hak di sini kita dapat masukkan ke dalam hak positif, di mana hak positifnya yaitu sebagai seorang pekerja itu Jensen dan teman wanitanya itu berhak untuk dilakukan dengan layak dan manusiawi oleh rekan-rekan kerjanya, dalam hal ini yaitu pekerja pria dan juga dari manajemen perusahaan. Nah, tindakan diskriminatif yang diterimanya itu berarti jelas melanggar prinsip hak moral positif. Kemudian di samping itu pihak perusahaan juga seharusnya menegakkan prinsip hak kontraktual, di mana perusahaan itu berkewajiban untuk melindungi seluruh pekerjanya yang memang pekerja itu yang berhak untuk dilindungi oleh manajemen perusahaan. Jadi dilihat dari pekerja itu merupakan hak pekerja, kemudian dilihat dari sudut pandang perusahaan itu merupakan kewajiban dari perusahaan
memenuhi hak dari pekerja tersebut. Kemudian selanjutnya dari segi justice seperti yang kita tahu prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan yang ada pada kasus ini itu dari kelompok kami mendefinisikan atau menyimpulkan bahwa prinsip etika yang ada adalah prinsip etika keadilan retributif, yaitu pihak manajemen perusahaan yang dinyatakan bersalah karena abai terhadap kejadian pelecehan seksual yang diterima oleh pekerja wanita di tambang. Nah, perusahaan kemudian diminta negara untuk bertanggung jawab dengan cara membayar kompensasi atau denda. Akan tetapi pada awalnya itu perusahaan menolak untuk membayar kompensasi tersebut. Tapi perusahaan hanya setuju kalau mencantumkan kebijakan bahwa mereka akan menyikapi atau menindaklanjuti pelecehan diskriminasi ini dengan nanti seperti yang disampaikan Mbak Pramesti tadi bahwa akan ada pelatihan ataupun sosialisasi kepada pegawai seperti itu. Nah, di samping itu tindakan diskriminasi yang diterima oleh Jensen juga ini bisa dijadikan pelanggaran, kita bisa membuat ini menjadi pelanggaran dari prinsip-prinsip keadilan retributif, yaitu setiap individu itu berhak untuk diperlakukan secara sama dan merata sesuai dengan proporsinya dalam bekerja. Nah, yang terakhir adalah dari segi caring. Dari perusahaan sendiri itu dia awalnya dia tidak menanggapi keluhan dari Jensen ini terkait dengan diskriminasi yang dialaminya selama bekerja di pertambangan. Nah, hal yang dilakukan oleh manajemen perusahaan ini itu jelas melanggar prinsip etika caring kalau menurut kelompok kami, karena perusahaan itu tidak memberikan perhatian yang serius terhadap masalah yang dialami oleh pekerjanya. Nah, hal ini itu sebenarnya akan menimbulkan trust issue bagi pegawai baik di mata pekerja maupun di mata masyarakat secara umum. Baik, itu saja dari saya terkait dengan pendapat kami tentang sudut pandang prinsip etika terhadap kasus. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Gesit. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Mbak Carlita dan Mbak Pramesti pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua dan Ibu yang telah menyaksikan cuplikan video ini terkait pemaparan kasus pelecehan seksual yang terjadi oleh Jensen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.